Dalam sebuah evaluasi, seringkali yang kerap kali dipertanyakan adalah siapakah yang melakukan evaluasi? Pihak-pihak siapa saja yang perlu melakukan sebuah evaluasi khotbah? Rekan-rekan hamba Tuhan, pihak-pihak siapa sih yang perlu melakukan sebuah evaluasi khotbah? Tentu yang pertama adalah pengkhotbah itu sendiri. Mengapa ini penting? Tentu ini akan menguji apakah khotbah yang disampaikan itu setia pada kebenaran firman. Dalam artian, apakah seorang pengkhotbah tersebut menyampaikan apa yang menjadi isi hati dari konteks yang ada di dalam Alkitab. Ini yang pertama. Yang kedua, kita akan menilai dampak dan efektivitasnya di dalam penyampaiannya itu secara jujur dan kerendahan hati. Dan yang ketiga akan mendorong pertumbuhan pribadi itu sebagai seorang hamba firman. Hal ini begitu sangat penting karena kalau ini tidak kita lakukan, maka apa yang kita sering lakukan sepertinya fine-fine saja. Tetapi bentuk di dalam seorang pengkhotbah melakukan evaluasi adalah sebuah pertanyaan refleksi setelah khotbah. Apakah saya sudah menyampaikan Kristus dengan jelas? Mencatat apa yang berjalan baik dan apa yang perlu kita tingkatkan. Sebagai seorang pendeta, sebagai seorang gembala, kita harus tahu betul mencatat bersifat kritis terhadap diri kita sendiri pada saat kita menyampaikan firman. Adakah hal-hal yang perlu kita tingkatkan? Adakah hal-hal yang mulai mengganggu kita yang perlu kita singkirkan supaya itu semua berjalan? Tentu sebagai seorang pengkhotbah, doa, mencari kehendak Tuhan, membangun sebuah hubungan yang intim dengan jemaat dalam artian kesehatian sebelum dan sesudah pelayanan menjadi bagian yang tidak boleh kita lupakan. Hal yang kedua, siapa-siapa yang perlu untuk melakukan evaluasi sebuah khotbah adalah rekan pelayanan atau tim para pengkhotbah. Bapak Ibu, rekan-rekan hamba Tuhan, seorang pengkhotbah biasanya terdiri dari tim yang ada dari gereja-gereja tertentu. Mereka bukan hanya terdiri dari seorang hamba Tuhan saja, tetapi banyak orang yang terlibat di dalamnya. Dengan kita melakukan keterlibatan dan mencoba melibatkan mereka, ini akan memberikan sebuah sudut pandang tentang khotbah itu bersifat objektif. Mana yang perlu kita singkirkan, mana yang perlu kita tinggalkan, dan mana yang perlu kita perkuat. Sehingga suasana tim pelayanan itu saling membangun di dalam kasih agar pelayanan firman itu menjadi murni dan tajam. Nah, ini akan membentuk sebuah akuntabilitas antar hamba Tuhan di sebuah gereja lokal. Nah, bentuk-bentuk yang bisa dilakukan oleh seorang tim tersebut adalah biasanya melakukan sesi review rutin antar pengkhotbah dan staf gereja. Melakukan sisi teologis, struktur, dan kesaksian-kesaksian yang dia peroleh, yang dia dapatkan dari para jemaat yang ada, sehingga ini menimbulkan sebuah dampak pelayanan yang besar. Tentu saja di dalam masa seperti ini akan memberi masukan secara pribadi yang sopan, bukan hanya di depan umum, tetapi saling menguatkan di dalam jemaat. Pribadi, kelompok para hamba Tuhan, dan yang ketiga adalah jemaat sebagai pendengar firman. Bapak Ibu Saudara-saudari, pemimpin jemaat bukan hanya pendengar pasif, bukan hanya orang percaya yang hanya mendengarkan setiap hari Minggu, tetapi dia juga harus bertanggung jawab terhadap firman yang mereka terima. Jemaat yang kita pilih akan banyak membantu membedakan ajaran-ajaran yang benar dan keliru. Bentuklah jemaat untuk bisa bertumbuh dan mengalami
pertumbuhan rohani yang baik. Evaluasi yang biasa bisa dilakukan adalah merefleksikan khotbah itu di rumah atau dalam kelompok kecil. Berikan sebuah pertanyaan apa yang Tuhan ajarkan hari ini. Apa yang Tuhan berikan di minggu ini. Sehingga ada umpan balik antara pengkhotbah dan bila ada ruang untuk berdialog, berikan sebuah itu sebagai sebuah kesempatan. Dan tentu para pemimpin rohani, pemimpin kelompok kecil, para majelis, para orang-orang yang terlibat, para utama koordinator jemaat, koordinator kepala departemen, pelayanan anak, pelayanan remaja, pelayanan pemuda, orang tua, dan lain-lain bisa dilibatkan di dalamnya, supaya ada timbul sebuah kesehatan pengajaran di dalam sebuah gereja. Mari kita memastikan bahwa gereja itu tetap kudus dan setia di dalam dunia pelayanan, terutama juga di dalam Injil Kristus. Kewenangan untuk menegur dan membina ini akan menjadikan sebuah pengajaran itu menjadi sebuah pengajaran yang sehat. Bentuk evaluasi yang bisa dilakukan adalah mari kita mulai menyusun sebuah schedule sistem pembinaan antara pendengar dan pengkhotbah, antara isi dan apa yang menjadi kebutuhan daripada setiap departemen yang ada, sehingga itu saling melengkapi. Tentu juga akan mengawasi sebuah doktrin dan kualitas pengajaran secara berkala kalau kita mempunyai sistem pembinaan yang terstruktur. Dan kita bisa mengizinkan orang-orang itu untuk terlibat aktif juga untuk melayani juga di dalam masa-masa memberi masukan di dalam saat melakukan pembinaan di dalam khotbah. Tentu saja Bapak Ibu Saudara-saudari, firman Tuhan itu sebagai penguji utama yang harus kita pertimbangkan sebagai standar tertinggi evaluasi khotbah di dalam pribadi kita, di dalam kelompok, di dalam rekan-rekan para hamba-hamba Tuhan. Dengan mengajukan sebuah pertanyaan yang besar, apakah khotbah ini setia pada firman Tuhan atau tidak. Kiranya ya keterlibatan itu siapa saja yang bisa melakukan evaluasi dan siapa yang bisa melakukannya itu menjadi bagian yang kokoh supaya pada waktu kita melakukan penyampaian firman Tuhan kita mulai tajam dan mulai fokus dan mulai tahu betul mana hal-hal apa yang perlu kita kuatkan dan yang perlu kita tinggalkan. Tuhan Yesus memberkati.